Halo, selamat siang Ibu. Iya, halo, selamat siang Bu. Perkenalkan, saya Grace selaku ahli gizi yang akan membantu mencari alternatif solusi untuk menyelesaikan terkait permasalahan yang akan Ibu keluhkan. Sebelumnya, apakah ada yang bisa saya bantu? Iya ada Bu. Ini Bu, saya ingin melakukan konseling gizi. Oh iya Bu, silakan Ibu bercerita terkait masalah atau keluhan yang ingin diceritakan. Ibu tidak perlu khawatir karena pembicaraan kita akan tetap dijaga kerahasiaannya. Mohon maaf, sebelumnya Ibu atas nama siapa? Nama saya Adinda Putri, biasa dipanggil Dinda. Baik Bu Dinda, bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Jadi kalau boleh tahu, yang mendorong Ibu untuk melakukan konseling gizi apa ya Bu? Jadi gini Bu, saya mempunyai seorang anak perempuan berusia 2 tahun, tetapi dia memiliki kebutuhan khusus. Maksud saya autis Bu. Dia punya kepribadian yang berbeda dan sangat aktif sekali, sehingga pola makannya tidak teratur dan sangat sulit untuk menerima makanan, apalagi makanan baru yang baru pertama kali dia makan. Jadi makannya hanya itu-itu saja Bu, dan dia juga sulit berbicara sehingga saya seringkali tidak mengerti apa yang dia mau. Saya juga takut kalau dia gizinya tidak tercukupi dengan baik Bu. Oh iya, saya mengerti perasaan Ibu bagaimana. Ibu pasti khawatir ya dengan kondisi pertumbuhan dan gizi anak Ibu. Kalau boleh tahu namanya anaknya siapa ya Bu? Iya Bu, saya khawatir sekali. Nama anak saya Lala, saya sampai bingung harus bagaimana. Oh, namanya Lala ya Bu. Jadi sebelumnya saya akan menyampaikan tujuan diskusi atau konseling kita sekarang. Jadi tujuan kita di sini adalah untuk mencegah ataupun mengurangi kelainan masalah pemberian makan pada Lala dan mengatasi food gags atau masalah pada anak yang hanya mengkonsumsi satu jenis makanan atau sedikit makanan, dengan kata lain susah makan. Apakah sudah cukup jelas Bu? Iya Ibu, sudah cukup jelas dan sesuai dengan solusi yang ingin saya dapatkan. Oke baik Ibu. Kalau boleh tahu, bagaimana cara Ibu memberikan makan kepada Lala sehari-hari? Jadi dia itu sangat suka dengan makanan yang siap saji atau instan, seperti KFC gitu. Misalnya ayam KFC, suka KFC, terus kentang KFC. Apalagi makanan yang manis-manis. Tapi dia kurang suka makan nasi. Jadi saya kalau kasih makan ke dia memang sudah terbiasa beli di luar. Tidak masak sendiri karena saya sudah capek. Kadang ngurus rumah, ngurus Lala dengan ekstra perhatian. Yang penting dia makan aja Bu. Jadi emang saya udah biasain dari kecil seperti itu. Jadi susah kalau makan makanan dari rumah dianya. Dan Lala itu juga alergi susu sapi. Jadi dari kecil dia tidak minum susu. Saya jadinya kasih dia minum suplemen vitamin gitu yang ada di apotik. Saya kira biar membantu dia gizinya baik Bu. Baik, saya mengerti. Ibu pasti merasa kelelahan sekali ya, jadi tidak sempat memasak buat Lala. Ya, betul sekali Bu. Saya juga sebenarnya ingin sekali masak buat dia di rumah untuk dia makan. Tapi saya bingung. Tidak tahu harus memberikan jenis makanan yang tepat yang bagaimana untuk Lala agar gizinya baik.
Apakah Ibu mau saya beritahu rekomendasi pemberian makanan tepat untuk Lala? Wah, mau sekali Bu, biar saya tahu selama ini saya udah benar apa belum dalam memberikan makan ke Lala. Memangnya bagaimana ya Bu? Nah, jadi sebenarnya pemberian makan dengan makanan-makanan yang cepat saji dan tinggi gluten atau yang manis-manis itu tidak disarankan kalau terlalu sering, Bu. Sebaiknya dibatasi, bahkan dihindari untuk anak yang berkebutuhan khusus seperti Lala, karena makanan seperti itu dapat memicu munculnya sikap agresif di otak Lala, Bu. Dan juga pemberian suplemen dalam jangka waktu panjang tidak disarankan. Lebih disarankan jika dipenuhi dari makanan, buah, dan sayur yang segar, Bu. Wah, memang iya Bu. Berarti selama ini saya salah memberi makan ke Lala. Bagaimana ini Bu? Jadi gimana caranya yang benar? Nah, saya akan menjelaskan bagaimana cara pemberian makanan tepat untuk Lala ya, Bu. Jadi untuk anak yang berkebutuhan khusus seperti Lala, disarankan untuk diberikan makanan dengan gizi yang seimbang dan padat energi. Jadi ada nasi, lauk pauk, sayur, dan buah. Kemudian cukup serat, khususnya yang berasal dari buah dan sayur itu bisa diberikan sebanyak 3-5 kali atau porsi sehari. Dan yang bervariasi dan tentunya menarik juga dari segi rasa, warna, dan tekstur agar lalanya tertarik. Walaupun secara pelan-pelan tetapi jangan dipaksakan, dan ikuti saja pola makan Lala sampai dia terbiasa, Bu, agar tidak bosan. Dan batasi makanan yang mengandung pengawet dan pewarna buatan. Jadi bagaimana, Bu? Apakah sudah cukup jelas dan paham dari penjelasan saya? Oh, iya. Saya sudah cukup paham sedikit, Ibu. Sekarang saya boleh minta Ibu untuk mengulangi kembali penjelasan saya agar saya tahu jika Ibu sudah paham dengan bahasa penjelasan saya. Oh, bisa, Bu. Jadi saya harus kasih Lala makanan yang seimbang seperti nasi, lauk, buah, sayur. Terus buah sayurnya bisa 3-5 kali sehari. Terus tidak boleh sering-sering makan manis sama makan beli yang cepat saji. Terus makanan yang berpengawet dan pewarna buatan juga jangan sering-sering. Wah, bagus sekali ya. Ibu sudah paham. Sekarang apa boleh saya lanjut menjelaskan lagi? Boleh, Ibu, silakan. Iya, Bu. Terus untuk masalah alergi susu sapi pada Lala, Ibu dapat menggantinya dengan memberikan susu kedelai kepada Lala. Kemudian untuk masalah pemberian suplemen vitamin, sebenarnya harus dilihat dari beberapa faktor dulu, Bu. Kalau nafsu makan Lalanya baik, sebenarnya pemenuhan gizinya diutamakan dari makanan dan minuman alami saja, tidak usah dari suplemen. Kalau saya lihat dari cerita Ibu, sepertinya nafsu makan Lala cukup baik, namun jenis asupan makannya saja yang kurang bervariasi karena terbiasa makan makanan yang beli dari luar, Bu. Oh, iya, ngerti saya. Nah, kalau begitu, coba Ibu ulangi penjelasan yang baru saya sampaikan lagi. Jadi saya bisa kasih susu kedelai ke Lala untuk gantiin susu sapi. Terus jangan kasih suplemen vitamin terus-menerus kalau nafsu makannya baik. Iya sih, Bu, sebenarnya dia itu tidak terlalu susah makan, Bu. Tapi karena saya biasain makannya beli, dia jadi kurang tahu rasa makanan baru, jadi nggak terbiasa. Baiklah, mulai besok saya akan mencoba masak sendiri di rumah makanan yang menarik dan bervariasi untuk makan Lala, dan sesuai anjuran yang Ibu jelaskan agar tidak terbiasa lagi dia makan makanan cepat saji yang beli di luar. Saya jadi takut sekarang untuk kasih makan sembarangan ke Lala. Makasih ya, Bu, tips dan sarannya. Iya, Ibu, sama-sama. Saya juga merasa senang kalau Ibu paham dan mengerti.
Apakah ada keluhan lain yang masih mau Ibu tanyakan? Silakan, Bu. Sepertinya sudah cukup, Ibu. Saya sudah cukup paham dan jadi banyak tahu bagaimana anjuran pemberian makanan yang baik untuk Lala. Wah, senang sekali akhirnya Ibu tahu bagaimana cara pemberian makan yang baik untuk Lala. Semangat ya, Bu, untuk berjuang mengurus Lala. Semoga Ibu dan Lala sehat selalu. Salam untuk Lalanya ya, Bu. Amin. Iya, Bu. Terima kasih banyak. Kalau Ibu ada keluhan lain, jangan ragu-ragu untuk telepon dan cerita dengan saya ya, Bu. Saya akhiri dulu teleponnya. Selamat siang. Baik, Bu. Selamat siang.